Kami mau sapa seluruh anak Permata GBKP Runggun Batu Haji. Shalom buat kita semua. Shalom. Kurang semangat lagi untuk semua anak Permata. Shalom buat kita semua. Shalom. Mungkin PA kali ini sudah lebih berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin Permata ingat di 2 minggu yang lalu kita masih bisa bertemu di gereja. Hanya mungkin karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, walaupun kita melakukannya lewat streaming seperti sebelumnya, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk ke ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian Yesus ku menyembahmu. Kita mau masuk sungguh-sungguh untuk ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan Yesus kemuliaan. Dengan hati yang bersungguh-sungguh kita mau angkatkan pujian ini sekali lagi. Sampaikan segala puji dan syukur kita ke hadapan Allah Bapa yang Maha Tinggi. Yesus
syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan limpahkan kepada kami. Sangat bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami masih bisa mengikuti PA kami dari live streaming, tapi kami yakin dan percaya semua itu rencana Tuhan, dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke puji-pujian kita. Kita mengangkat pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sudah memuji nama Tuhan, kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh serayan kita. Kita mau angkatkan penyembahan kita, kini saatnya berdiri di altarnya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang masih dan memberkati dan menyertai kami hingga pada saat ini. Bapa kami dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, pada saat sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkuasa dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya apa yang kami dengarkan bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang memberitakan firman Tuhan, berkati, Engkau urapi, supaya semua yang telah dipersiapkannya dapat dibagikannya, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom permata yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Terpuji nama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti PA Permata dan mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang menjadi tema PA Permata pada malam hari ini adalah Roh Allah diam di dalamku. Sebagai bahan Alkitab, nas diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kami akan membacakannya, diikuti oleh anak-anak Tuhan di tempat masing-masing. Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Hidup oleh roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi demikianlah firman Tuhan, nats Alkitab yang menjadi bahan kita pada PA Permata malam hari ini. Permata yang dikasihi Tuhan, semua kita mengetahui bahwa sebuah mobil bisa bergerak jika ada mesin penggerak di dalam rangkanya. Demikian juga kita manusia. Tubuh kita hanya segumpal daging dan dengan tulang saja. Bila mana tidak ada roh yang menggerakkannya, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Semua harus dipenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, kita tidak akan dapat menikmati hidup ini. Kita tidak akan bisa menjalani hari-hari kita. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan ini semua? Kalau tubuh kita sudah sama-sama tahu,
apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, yaitu makanan, asupan yang masuk dari mulut kita. Kalau jiwa, bagaimana kita membuat jiwa kita bisa bahagia? Bisa dengan hiburan, bisa dengan refreshing. Kita tahu apa yang membuat jiwa kita bahagia. Kalau roh, dengan apa kita bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan spiritual. Jadi dengan tema kita pada malam hari ini, kita harus percaya roh Allah diam di dalam diri kita masing-masing. Roh yang mendiami diri manusia yaitu ada dua, yaitu roh Allah dan roh kedagingan. Kalau bahasa Karo bisa dibilang kesah si badia, kesah si bagi ia. Jadi kita mentaksa roh siapa isi ikutkan ibas kita ndalani wari-warita. Kita yang tahu roh yang mana yang harus kita ikutkan. Ketika kita mau menyatakan diri kita, aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Allah, kita harus mau mengikuti, mendengarkan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita melalui bisikan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi jadi sikap dan tindakan kita tahu, atau orang lain pun tahu roh apa yang bekerja dalam diri kita. Tidak perlu kita mengucapkan, tidak perlu kita mengatakan aku dipenuhi Roh Kudus, aku dipenuhi Roh Kudus. Tidak perlu kita ucapkan seperti itu. Tapi ketika roh Allah yang bekerja dalam diri kita, orang lain akan melihat. Kita juga pasti merasakan damai ketika roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Tapi kalau roh kedagingan kita yang bekerja dalam kita bertindak dalam sehari-hari, orang lain juga tahu. Sekalipun kita mengatakan aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Allah, aku adalah permata yang aktif, permata yang rajin, tapi orang lain melihat tindakan kita tidak seperti yang Allah kehendaki, itu hanya omong kosong aja ya. Jadi dalam nas Alkitab kita pada malam hari ini, Roma 8 ayat 9 sampai 17 yang telah kita baca tadi, kita sudah jelas diuraikan di dalam ada dua golongan. Mereka yang hidup menurut roh dan bagaimana mereka yang hidup menurut daging. Semua orang percaya dan yang telah menyatakan dirinya, setiap anak-anak Tuhan yang telah menyatakan dirinya, aku sudah menerima Tuhan sebagai juru selamatku, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, kita mau mendengarkan Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita, kita akan bisa hidup seperti kehendak Allah. Tapi jikalau kita tidak mau mendengarkan, kita tidak peka terhadap bisikan Roh Kudus, kita bisa jatuh ke dalam godaan-godaan dunia ini. Jadi permata yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar bagaimana kita merasakan bahwa roh Allah itu ada diam dalam diri kita. Bagaimana kita menyatakannya, bagaimana kita menunjukkannya kepada dunia ini. Seperti tujuan tema kita pada malam hari ini, agar permata GBKP mampu menyadari bahwa roh Allah bekerja di dalam kehidupannya. Yang kedua, agar permata GBKP mampu menceritakan dan menyaksikan perubahan hidup karena karya roh Allah. Kalau di sini sebenarnya metode sharing iman, perubahan hidup. Jadi bisa dikatakan kalau seandainya tadi keadaan kita normal pada saat ini, pasti kami yakin dan percaya banyak anak-anak Tuhan yang akan berbagi pengalaman hidup, berbagi kesaksian tentang perubahan hidup karena karya roh Allah. Hidup menurut roh, yaitu bagaimana orang-orang yang hidup menurut roh mencari dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Seterusnya, tuntunan Roh Kudus, roh membawa kita kepada kualitas hidup yang lebih baik. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ketika kita mau terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kualitas hidup kita pasti menjadi lebih baik.
membuat kita semakin berguna dan mematikan hal-hal yang buruk dari pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mampu mematikan hal-hal yang buruk dari pikiran kita, dari ucapan kita, dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Roh Allah yang ada dalam kita selalu mengingatkan setiap kali kita mau bertindak dalam tindakan hal apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kita mau bekerja, baik dalam kita mau bertindak, berkata-kata kepada orang tua atau teman yang ada di sekeliling kita. Begitu juga dengan dalam hal bagaimana kita berpacaran. Jadi ketika Roh Allah yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Jadi di sini anak-anak permata yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bagaimana kita mau dipimpin, dituntun Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita ini menyatakan diri kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi tindakan dan perbuatan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam bekerja, bagaimana kita harus bekerja dengan baik? Bagaimana harus kita bekerja dengan bertanggung jawab? Bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita bertindak kepada orang tua? Bagaimana kita bilang, aku ini adalah permata, aku inilah anak Allah, aku dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika orang tua kita bicara, kita menjawab dengan bagaimana ya? Membuat hati orang tua kita tidak senang. Jadi ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, mari peka terhadap bisikan Roh Kudus. Peka kita terhadap apa yang dikatakan Allah dalam hati kita. Begitu juga dengan di dalam berpacaran. Anak-anak permata yang dikasihi Tuhan, di dalam berpacaran juga harus lead Tuhan si jadi penuntun kita dalam berpacaran. Engkai maka bagianing kami, sebab ketika masa muda itu, kalau tidak Tuhan yang campur tangan di dalamnya, bisa masa muda kita hancur. Jadi permata yang dikasihi Tuhan, dalam setiap tindakan kita, percayalah Roh Kudus akan selalu membantu kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Paulus menekankan perlunya peperangan terus-menerus terhadap segala yang akan membatasi karya Allah di dalam hidup kita, atau melawan, tidak mengikuti keinginan daging. Maksudnya di sini adalah Paulus mengingatkan melalui bacaan kita pada malam hari ini, ketika kita mau mengikut Kristus, ketika kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan bisikan Roh Kudus, ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, tidak mungkin tidak ada tantangannya. Pasti banyak tantangannya. Jadi disinilah kita diajak untuk terus-menerus berusaha, selalu berusaha untuk melawan setiap godaan-godaan yang ada, setiap tantangan yang ada. Ketika kita mau hidup seperti kehendak Allah, percayalah permata yang dikasihi Tuhan, pasti banyak tantangannya. Pasti banyak tantangannya. Tapi dalam tantangan itu, ketika kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan, kita pasti menang. Percayalah, ketika kita tetap kuat dalam iman kita, kita pasti menang. Jadi di sini, walau untuk jadi anak Allah bukan jalan yang mudah, tapi jalan penuh penderitaan. Tapi orang yang dituntun Roh Kudus menciptakan di dalam diri kita kasih dan keyakinan bahwa yang bersama dalam penderitaannya akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita mau terus-menerus berjuang, ikut kehendak Allah. Kita akan
di dalam diri kita akan tercipta kasih dan keyakinan, yakin kepada kuasa Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita. Dan melalui penderitaan yang kita alami untuk kemuliaan nama Tuhan, kita juga pasti akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi permata yang dikasihi Tuhan, ketika roh Allah ada dalam diri kita, kita mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Seterusnya, kita adalah anak Allah, ahli warisnya. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita setia mengikut Kristus. Ketika kita setia dan kita selalu menyadari bahwa roh Allah selalu ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan kita selalu berusaha untuk mendengarkannya dan menurutinya. Dan melalui itu semua, mari tetap rasakan kasih dan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita dan mau bersaksi. Seperti tujuan tema kita pada malam hari ini, mampu menceritakan dan menyaksikan. Mau bersaksi karena perubahan hidup yang kita alami, karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi permata yang dikasihi Tuhan, kami juga mau bersaksi di sini ya. Bisa dikatakan kami mulai memang dari kecil sudah aktif di dalam gereja, walaupun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tapi yang kami rasakan dan yang kami percayai itu semua adalah karena karya Roh Kudus dalam hidup kami. Dulu ya, bisa dikatakan sewaktu masih pengurus permata, setiap ada ide, setiap ada usul dari kami pribadi, keinginannya itu adalah ketika ada ide, ketika ada usul, itu harus dijalankan. Itu kan sebenarnya bukan tuntunan Roh Kudus, itu adalah egois namanya. Mungkin ada di antara kita, di antara permata-permata yang ada pada saat ini, mungkin terkhusus pengurus ataupun semua anggota permata lah ya. Ketika ada ide, ketika ada usul dari kami pribadi, rasanya itu bukan ide. Ketika sudah diungkapkan, maunya itu harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, bisa ya marahlah, ya nggak suka lah sama organisasi itu ya. Itu dulu yang kami rasakan. Jadi lama kelamaan, tapi tetap ikut dalam PA, tetap tidak pernah mundur ya, tetap ikut terus. Disitulah kami merasakan bahwa penyertaan Roh Kudus itu ada. Berapa tahun kemudian baru kami menyadari, sebenarnya aku ini gimana? Ini kan tadi usul, kalau usul ya bisa dijalankan, bisa tidak. Namanya juga usul kan. Jadi kalau ada usul, kalau ada ide, ya jangan sungkan untuk mengatakannya, tapi ingat bahwa usul itu adalah usul. Usul masih bisa dibicarakan. Kalau itu baik menurut orang teman-teman kita sepelayanan, itu pasti dijalankan. Kalau menurut semua ada teman-teman kita yang dalam rapat itu tidak baik, kurang baik, ya pasti akan ditunda dulu. Jadi itulah yang kami lakukan sampai sekarang. Ketika ada ide, ketika ada usul, pasti kami utarakan. Tapi dengan catatan, ya namanya juga ide, namanya juga usul. Jadi mau diterima mau tidak, ya itu kan kesepakatan bersama. Itu hanya salah satu kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itulah hanya salah satu karya Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi kami. Jadi kami juga percaya anak-anak permata yang dikasihi Tuhan, pasti banyak kesaksian hidup yang kami alami. Ketika kami merasakan Roh Kudus masih bekerja dalam hidupmu. Kami percaya semua itu. Jadi permata yang dikasihi Tuhan, tetap ingat bahwa Roh Allah itu selalu diam dalam hidup kita. Ketika kita mau menerima, mau peka untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus, kita pasti mendapatkan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Begitu juga dengan keadaan kita pada saat ini. Jangan takut anak-anak permata yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap mau berjuang untuk melakukan yang terbaik.
Jangan putus asa, jangan patah semangat. Dalam keadaan apapun kita pada saat ini, bertekunlah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan pada keadaan pada saat ini. Yakin dan percayalah, Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Tuhan pasti membisikkan, Tuhan pasti mengatakan kepada setiap kita apa yang terbaik yang harus kita lakukan pada saat ini, dalam keadaan pada saat ini. Jadi, permata yang dikasihi Tuhan, bukti nyata tema kita pada malam hari ini, selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik dan berkenan kepada Allah yang penuh kasih. Jadi inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap andalkan Tuhan, tetap mengimani bahwa roh Allah selalu ada dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Firman-Mu telah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan berkati supaya ini menjadi penuntun kami dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, ketika kami sudah menyatakan bahwa kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus selalu ada diam bersama kami Tuhan. Mampukan kami untuk tetap peka akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga tidak hanya bisa didengar untuk teman-teman permata, tapi bisa dilakukan dan menjadi rema dalam kehidupan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang pertama mungkin kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya PA Permata kita yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7:30 itu dilakukan via streaming. Jadi udah standby teman-teman semua lewat Facebook di jam 7:30 malam.
buat kita PA setiap hari Kamis. Mungkin nanti kalau kondisi dan keadaan sudah memungkinkan akan diinformasikan lebih lanjut. Dan juga ada Warta Kebaktian Malam Pemuda Klasis Kepulauan Riau atau KMP akan diadakan di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dari jam 7 sampai selesai. Temanya Permata Lifestyle. Jadi untuk KMP kita yang kali ini juga dilakukan live streaming melalui Facebook KMP dan Permata Klasis. Jadi akan dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Agustaria Bro Ginting. Jadi teman-teman Permata udah harus standby nanti di hari Sabtu buat menyaksikan KMP kita walaupun via online. Mungkin itu warta kita pada Kamis ini. Kita akan masuk ke doa syafaat. Kita mau angkat pujian kita, Kuasamu Terlebih Besar.
Cek, cek. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Bahkan Tuhan, di awal ibadah kami sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Bahkan Tuhan Yesus dalam hari-hari kami juga Tuhan Yesus ikut serta dalam kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk PA kami malam ini Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan, karena dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Bapa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, untuk firman-Mu yang kami dengarkan malam ini Tuhan Yesus. Semoga Tuhan, firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, bisa kami pakai dalam hidup kami, bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi situasi kami saat ini Tuhan. Bahkan dalam hari-hari kami, Tuhan yang selalu ikut menguatkan kami dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk yang membawakan firman-Mu malam ini kepada kami Bapa. Pertua Nopida Berutarigan Tuhan, kami berdoa Bapa, Engkau yang memberkati pertua ini Bapa, Engkau yang memberikan kesehatan, Tuhan yang selalu menjaga dia dalam keluarganya Tuhan, bahkan dalam pekerjaannya Bapa, dalam pelayanannya, Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam situasi apapun yang dihadapi Bapa. Terlebih seperti situasi saat ini Bapa, baik percobaan yang dihadapi Tuhan, ya kendala yang harus dihadapi, namun Bapa melalui nama-Mu, semoga Tuhan pertua kami dapat selalu mengandalkan-Mu dalam pelayanannya. Engkau yang memberkati dia Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk teman-teman Permata yang hari ini mengambil bertugas, baik itu tim singer Permata, tim singer dan pemusik. Tuhan yang selalu menyertainya Bapa, Tuhan yang melimpahkan dia dalam pelayanannya Tuhan, selalu menjaga teman-teman. Semoga Tuhan melalui pelayanan yang hari ini Tuhan, mereka dapat memberikan lebih pelayanan lagi nantinya kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa Bapa untuk teman-teman Permata GBKP Batu Aji Tuhan, Permata Kanaan. Mari Bapa, Engkau yang melindungi kami satu persatu Bapa, Engkau yang melihat kami satu persatu Tuhan. Dari situasi seperti saat ini Tuhan, banyak antara kami anak-anak-Mu yang Bapa yang lupa akan Engkau. Bahkan Bapa, terlebih seperti saat ini kami menjalankan ibadah melalui live streaming. Banyak teman-teman kami yang Permata Bapa melupakan bahwa hari ini adalah di mana hari untuk tempat bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengingatkan kami satu persatu Bapa, supaya kami kembali untuk tetap memilih jalan seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Buat kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan, bukan menjauh Bapa. Biar Bapa dalam kondisi seperti saat ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati kami semua anak Permata dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang selalu ikut campur tangan, bahkan dalam keluarga kami Tuhan Yesus, yang jauh maupun yang dekat dari kami. Tuhan yang selalu menyertainya. Salam rindu Tuhan untuk keluarga kami yang jauh dari kami. Tuhan yang selalu menjaga kami dalam kesehatan kami, bahkan dalam kondisi seperti saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk masa-masa pandemi seperti saat ini Bapa, pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau yang kuatkan kami dalam situasi kami ini Tuhan. Ajari kami, tetap ingatkan kami Bapa, supaya kami tetap menjalankan protokol kesehatan Bapa. Mau dimanapun kami, mau kemanapun kami pergi, protokol kesehatan tetap kami jalankan Tuhan. Untuk teman-teman kami Tuhan, yang sudah mengalami ataupun sudah terkena COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang menjaga
mereka Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Bahkan setiap aktivitas, setiap mereka makan Tuhan, Tuhan yang ikut campur tangan dalam segalanya, supaya teman kami semuanya bisa cepat sehat dan kembali beraktivitas seperti semulanya Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami ini akan berakhir Bapa. Engkau yang memberkati kami Bapa setelah kami selesai dari ibadah ini. Dalam setiap kegiatan kami Bapa, biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Sampai jumpa di Kamis depan.